Oke teman-teman, kali ini saya bakalan kasih tahu bagaimana cara memanfaatkan media filter biologi yang bekas ya, sehingga teman-teman kalau mau setting atau mau mempergunakannya lagi atau mau memanfaatkannya lagi gak perlu beli. Jadi tonton terus video ini sampai habis, no skip, oke? Nah, di depan saya ini udah ada beberapa contoh media filter biologis yang bekas ya. Jadi saya bakalan jelaskan bagaimana cara mendaur ulang atau meregenerasi sehingga hasilnya tetap maksimal. Jadi teman-teman nggak usah beli lagi, jadi hemat kan. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang cara meregenerasi media filter biologi ini, saya jelaskan dulu sedikit nih biar teman-teman paham ya. Nah, ini media ini kan diibaratkan rumah ya, rumah atau tempat hinggapnya bakteri nitrifikasi ya, khususnya dalam siklus nitrogen. Nah, jadi si bakteri nitrifikasi itu kan, atau yang lebih jelasnya itu kan seperti Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, itu kan melayang-layang ya, tidak dapat bergerak atau tidak mempunyai kaki atau tidak mempunyai flagel ya. Jadi itu mereka hanya melayang-layang, terus nanti hinggap di pori-pori media filter biologi ini, terus membuat koloni ya, semakin banyak itu kan tergantung makanannya juga sih. Misalkan amoniak kan, amoniak kan sebagai sumber makanannya, jadi semakin banyak amoniak maka akan terbentuk koloni bakteri lebih banyak. Nah, selanjutnya kan kita ketahui bersama kalau si bakteri nitrifikasi itu kan merupakan bakteri aerob ya, jadi memerlukan oksigen gitu kan. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah syaratnya untuk media filter biologi ini, yaitu yang pertama adalah mudah dilewati oleh air ya, mudah ditembus oleh air, itu yang pertama. Yang kedua adalah bentuknya tidak mudah berubah ya, atau tidak mudah hancur, lebur seperti itu kan, jadi solid lah seperti ini, yang kedua. Dan yang ketiga adalah tidak berpengaruh terhadap pH air ya. Dan yang terakhir adalah memiliki apa ya, ini disebutnya, memiliki pori-pori yang banyak ya, luasan area yang banyak, yang besar ya, bukan banyak ya, yang besar. Jadi semakin luas media yang dapat ditempati atau dihinggapi oleh bakteri, maka akan semakin bagusnya. Yang lebih kita kenal sekarang dengan istilah SSA ya, atau Specific Surface Area, atau bisa dikatakan Biological Surface Area ya, BSA. Nah, itu satuan luasnya square feet per cubic feet ya, atau bisa dikonversi menjadi meter persegi per meter kubik, tinggal dikonversi aja seperti itu. Nah, jadi ini macam-macam ini diklaim mempunyai SSA yang berbeda-beda ya, misalkan seperti yang umum, misalkan ini keramik ring, biobol, terus batu apung, apalagi ya, itu kan diklaim memiliki SSA kurang lebih di angka 200-an ya. Ini neomedia sama biokristal itu diklaim kan mempunyai SSA di atas 400. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa saya jelaskan seperti itu? Ketika ini sudah dipakai, intinya bekas, itu mungkin kalau misalkan kita hitung ya, misalkan anggapannya kita hitung, itu SSA-nya sudah berkurang lah ya, atau efektivitasnya makin berkurang ya. Mungkin di awal bisa diklaim ini di atas 400 SSA. Mungkin karena ini bekas, mungkin di bawahnya ya 200, 100, 150. Karena apa? Karena ini di pori-pori media bakteri ini sudah terdapat sedimen-sedimen, kotoran-kotoran sama bakteri-bakteri yang mati ya. Seperti itu. Mengkristal atau mungkin mampet ya di dalam pori-pori media filter biologi ini, sehingga efektivitasnya itu makin berkurang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah media yang kita butuhkan. Misalkan di awal kita menggunakan media ini sebanyak 3 liter, itu udah cukup dan bagus hasilnya. Nah, mungkin sekarang karena pakai yang bekas, itu secara hitungan itu kurang gitu kan, yang harusnya 3 liter cukup, mungkin harus perlu 5, 6, atau 10 liter seperti itu. Nah, bagaimana cara mengembalikan kembali supaya ini lebih efektif? Nah, ini bakalan kita praktekkan sekarang ya. Nah, sebelum saya praktekkan ya salah satu, jadi saya bakalan sebutin dulu bahan-bahan apa saja yang bisa
dipakai untuk meregenerasi media filter ini. Jadi pertama-tama untuk langkahnya ya, untuk langkahnya pertama-tama itu dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran, misalkan dari tanah, lumpur dan lain sebagainya, itu wajib ya. Wajibnya ini kebetulan ini kalau ini udah dicuci ya, ini udah dicuci tapi belum kita treatment lah seperti itu ya. Nah, yang paling mudah biar teman-teman bisa temukan di rumah, jadi ada bahan-bahan yang bisa dipakai ya, Jadi ini dicuci dengan cara perendaman, nanti perendaman sambil diaduk-aduk ya, diaduk-aduk dengan harapan nanti si pori-porinya akan itu lagi ya, istilahnya yang mampet-mampet, yang mengkristal-kristal, sisa sedimen, sisa bakteri-bakteri yang mati di pori-pori itu bakalan keluar. Jadi otomatis kembali, ibaratnya kembali lagi lah seperti baru ya. Jadi nilai, kalau dibicarakan nilai SSI-nya itu naik kembali lah, seperti itu, meskipun tidak 100% seperti baru ya, tapi mendekati seperti itu. Nah, jadi bahan-bahannya itu bisa teman-teman gunakan kalau di rumah itu. Yang pertama adalah pemutih ya, pemutih dengan larutan 3-5%, itu yang pertama yang bisa di rumah. Atau teman-teman juga bisa menggunakan garam ya, garam dengan cara direbus. Jadi direbus, dicampur garam, misalkan air per 5 liter air, misalkan kasih garam 5 sendok sampai 10 sendok, tidak masalah ya kalau untuk garam. Atau bisa juga menggunakan cairan asam ya, mau asam kuat atau asam lemah ya. Kalau misalkan asam kuat jangan terlalu banyak ya, misalkan asam klorida, asam sulfat dan lain sebagainya. Itu jadi soalnya nanti kalau sama media ini, misalkan keramik atau dari bahan batu, misalkan batu apung, itu kan bisa bereaksi gitu. Jadi yang paling mudah yang bisa dilakukan di rumah, teman-teman bisa gunakan pemutih 3-5%, atau dengan cara direbus bersama garam ya. Nah, oke, kita contohkan ya sebagai ilustrasinya. Nah, ini bahan-bahannya yang mudah ditemukan di rumah ya. Saya contohkan memakai pemutih pakaian ya. Ini udah ada air kurang lebih 1 liter lebih ya. Ini kan kapasitasnya 2 liter, ini cuma setengah lebih. Nah, jadi kita masukkan antara 3-5% dari pemutih ini, berarti per liternya itu kurang lebih 5 mili ya. Kurang lebih 5 mili. Nah, ini satu tutup ini kan 10 mili ya. Jadi kita pakai setengahnya lebih dikit lah. Ini kan liter lebih ya. Ini kita masukkan. Nah, baru nih media filter biologis yang bekas kita rendam. Ini bioring juga direndam. Nah, ini bisa diaduk-aduk ya, kalau bisa sesering mungkin. Sambil direndam itu sambil terus diaduk-aduk supaya kotoran-kotoran yang ada di pori-pori media filter ini bisa keluar. Jadi pori-porinya kembali ke seperti baru lagi lah, seperti itu ya. Bukan kembali seperti semula seperti iklan itu ya. Terus diaduk-aduk ya, Ini ilustrasi aja ya, teman-teman bisa menggunakan ember dengan air yang lebih banyak, dengan media yang lebih banyak juga. Dan ini nanti kotoran-kotoran akan keluar ya, airnya akan berubah menjadi coklat. Dan setelah, jadi ini kalau misalkan sudah beres ya, udah direndam, udah kita sering aduk-aduk, kotoran-kotorannya udah rontok, itu wajib dibilas sampai benar-benar bersih ya. Kalau bisa di air mengalir, atau bisa menggunakan keran lah gitu ya, bisa dibilas berulang-ulang sampai sisa dari pemutih ini benar-benar hilang ya, seperti itu. Baru setelah itu dikeringkan dan media bisa kembali digunakan. Jadi hemat.
Tuh, ini airnya juga udah kelihatan keruh ya. Semakin lama ini semakin keruh. Nah, itu tadi penjelasan singkatnya, cukup mudah kan? Tapi dengan seperti ini, teman-teman scalper bisa menghemat budget lebih banyak ya. Jadi ini tidak mubazir, tetap masih bisa digunakan dengan hasil yang maksimal. Tonton terus Mega Aquatic Design, let's scalp and rock and roll.